Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan share praktikum di lab yang ada di kampus aku. Dan ini benar-benar menggunakan mikroskop dan preparat asli. Cuma ini tuh di foto terus agak acak-acakan, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting tahu soalnya. Yuk langsung kita lanjut aja ke pertanyaannya. Nah, di sini sudah ada preparat dari jaringan epitel. Nah, kita bisa mengamati di sini kalau ini adalah epitel berderet silindris dengan kinosilia. Nah, kalian udah tahu kan di mana kinosilia itu? Kinosilianya tuh di sini nih. Ini nih, kinosilia namanya. Dia itu silia yang bisa bergerak. Dan ini epitelnya, jenisnya adalah epitel berderet silindris dengan kinosilia. Lanjut, di sini juga ada jaringan epitel. Nah, ini tuh epitelnya adalah epitel selapis kubis dengan brush border. Jadi kalau epitel selapis kubis itu biasanya inti selnya tuh kayak bulat-bulat yang bulat pepat gitu loh, bulat yang hampir sempurna. Jadi dia nggak gepeng tapi bulat. Nah, itu biasanya adalah epitel kubis, entah selapis atau berlapis. Tapi kalau di sini adalah epitel selapis kubis dengan brush border. Ini tuh brush border itu kayak di sekitarnya, di sini, di sekitarnya sini, itu kayak ada bordernya gitu, kayak semacam sikat brush border. Kita cepetin aja supaya bisa muat banyak materinya. Nah, di sini pertanyaannya tuh ada dua, yaitu bentukan merah yang ditunjuk. Jadi ini yang di pinggir-pinggir dari sel ini apa? Dia adalah inti sel dari lemak. Nah, kemudian terdapat pada jaringan apa? Ini adalah jaringan lemak unilekuler karena dia besar dan cuma satu. Kemudian lanjut. Di sini pertanyaannya, jaringan di sekitar penunjuk adalah, nah ini bisa kita lihat seratnya nggak beraturan. Jadi ini adalah jaringan ikat padat tidak teratur atau jaringan ikat padat tak beraturan. Kemudian ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, nama khusus jaringan yang ditunjuk adalah, nah ini di sini. Ini kita bisa tahu bahwa ini adalah vasikel otot dan jaringan yang membungkus vasikel otot adalah perimesium. Kemudian yang B, terdapat pada jaringan apa? Nah, jaringannya tadi adalah vasikel pada otot yang bergaris. Kemudian ini epitel apa? Ini adalah epitel berlapis pipih tak bertanduk. Nah, kita bisa lihat ini tuh pipih-pipih selnya dan dia berlapis. Jadi dia adalah epitel berlapis pipih tak bertanduk. Kemudian lanjut, ini adalah epitel apa? Ini adalah epitel peralihan. Nah, epitel peralihan itu gampang banget. Di sini tuh di bagian paling luarnya dari epitel ini tuh ada sel payung. Jadi selnya tuh kayak ngelunduk gitu loh, kayak payung. Dan dia itu banyak ya selnya, jumlah selnya. Yang paling bawah ini namanya sel basal, yang paling atas namanya sel payung. Kemudian lanjut, yang ini pertanyaannya sel apa yang ada di sini yang ditunjuk ini, yang seperti kosong ini? Dia adalah sel goblet karena dia tercat menjadi luruh karena tercat hematoksilin eosin. Jadi sel gobletnya luruh dan meninggalkan ruangan-ruangan kosong. Jadi ini pasti sel goblet. Kemudian terdapat dalam epitel apa? Ini bisa kita lihat epitel berderet silindris. Kemudian lanjut. Ini nomor 14. Epitelnya epitel apa? Ini adalah epitel selapis silindris dengan striated border. Jadi kalau
epitels lapis kubis itu brush border, tapi kalau epitels lapis silindris itu adalah striated, namanya striated border. Yang mana sih striated border? Yaitu yang ini. Nah, ini adalah striated border dari epitels lapis silindris. Kemudian yang B, intisel dalam keadaan apa? Nah, intisel yang ditunjuk ini dia dalam keadaan karyopiknotis. Jadi dia cuma menyisakan satu titik kecil karena si sel itu degenerasi. Kemudian lanjut, ini epitel apa? Nah, ini sangat khas karena ini ada tanduknya. Jadi ini pasti epitel berlapis pipih yang bertanduk. Kemudian ini ada dua pertanyaan lagi. Yang A, bentukan yang ditunjuk adalah, kemudian yang B, seluruh bentukan disebut. Nah, ini bentukan yang ditunjuk ini cuma satu bulatan kecil ini aja. Nah, yang ditunjuk oleh panah itu namanya sabut intrafusal. Kemudian seluruh bentukannya ini namanya muscle spindle. Kemudian lanjut, ini jaringan apa? Ini jaringan ikat padat teratur. Kita bisa lihat bahwa seratnya itu beraturan. Nah, seratnya itu beraturan dan bagus gini. Itu namanya jaringan ikat padat teratur. Kemudian jenis sekret yang ditunjuk adalah ini. Sekret yang ditunjuk itu pas ini. Nah, dia kan pucat. Pucat berarti sekretnya adalah mukus. Beda kalau yang ditunjuk yang di sini. Ini adalah serus. Nah, ini semuanya ini adalah serum mukus. Kemudian yang ini adalah demilun of Giannuzzi. Di mana bagian serus menempel pada bagian mukus. Kemudian kita lanjut lagi. Ini sel dalam keadaan apa? Ini adalah sel dalam keadaan anafase. Kemudian lanjut. Nama khusus jaringan yang ditunjuk adalah, kemudian terdapat pada jaringan apa? Nah, ini kan kita lihat ini adalah satu sabut otot. Nah, satu sabut otot ini dilapisi oleh selubung jaringan ikat yang namanya adalah endomysium. Jadi satu sabut otot dilapisi oleh jaringan ikat yang namanya endomysium. Satu vesikel otot dilapisi oleh jaringan ikat yang namanya perimysium. Dan satu berkas otot itu dilapisi oleh jaringan ikat yang namanya epimysium. Jadi kalau satu aja sabut otot itu namanya endomysium. Kemudian terdapat pada jaringan yaitu sabut otot. Kemudian lanjut aja terus kita. Nah, ini yang A, jenis sekret yang ditunjuk adalah, nah ini bisa kita lihat banget, jelas banget kalau itu lebih gelap dari yang lainnya. Jadi ini adalah serus. Kemudian berdasarkan cara pembentukan sekret tergolong, nah ini adalah merokrin. Nah, kenapa kok ini tadi merokrin? Nah, karena si sel-selnya itu masih utuh dan dia nggak ikut meluruh dengan sekretnya, jadi dia itu merokrin. Artinya merokrin sendiri itu sel itu tidak luruh atau tidak ikut dalam bukan ikut, maksudnya itu tidak ikut luruh dalam pembuatan sekretnya. Kemudian kita lanjut aja. Yang A, bentukan yang ditunjuk adalah, nah ini perlu kita perhatikan pertanyaannya. Ini pertanyaannya adalah bentukan. Bentukan itu salah satunya jawabannya itu adalah artefak. Nah, ini tuh artefak yang mana? Ini jelas banget ya, ini adalah artefak robekan.
Karena yang ada di sini dan kalau yang ada di sini itu bisa menyatu. Dan bisa menyatunya itu pas gitu loh. Kemudian pewarnaan apa? Nah, ini perlu kita lihat. Ini kan sabut elastis ya. Nah, sabut elastis itu bisa terlihat jelas itu pakai pewarnaan VVG. Jadi ini adalah pewarnaan VVG. Kemudian lanjut, ini jaringan epitel apa? Ini adalah jaringan epitel berlapis pipih bertanduk. Nah, yang mana sih tanduknya? Ini biasa ya yang ini tanduknya. Ya yang ini tanduknya. Yang paling atas itu tanduknya. Nah, ini adalah tanduknya, lapisan tanduknya. Yaitu lapisan yang dia degenerasi sebenarnya dan membentuk kreatinisasi menjadi lapisan tanduk. Nah, ini adalah epitel berlapis pipih bertanduk. Kemudian lanjut aja, ini jaringan apa? Nah, ini sangat mudah ya, ini adalah jaringan otot. Kemudian kita lihat inti selnya ada di tengah. Kemudian dia seperti bercabang-cabang, maka dia adalah jaringan otot jantung. Kemudian ini kelenjar apa? Berdasarkan cara pembentukan sekret kelenjar. Itu jawabannya ada 3, apokrin, holokrin, atau merokrin. Nah, ini itu yang mana? Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini selnya itu pada degenerasi, berarti selnya itu ikut tercampur dalam sekretnya. Jadi selnya itu mengorbankan diri untuk menjadi sekret. Nah, ini tuh jenis yang mana? Ini adalah jenis kelenjar yang holokrin. Jadi selnya itu pada karyopignotis, karyoreksis, karyopignotis, dan yang lain-lainnya itu. Kemudian lanjut aja kita. Nah, BLSB yang mana? Ini kan sudah sangat jelas bahwa ini adalah pewarnaan MA. Yang tercat biru, ini adalah sabut kolagen. Jadi BSB-nya adalah sabut kolagen. Pewarnaan apa? Ya jelas tadi pewarnaan Mallory Azan. Kemudian yang nomor 34, berdasarkan cara pembentukan sekret adalah, nah ini tuh selnya itu ikut meluruh, tapi nggak semua selnya ikut meluruh, jadi cuma sebagian selnya aja yang ikut meluruh. Itu namanya adalah kelenjar apokrin. Nah, kalau yang nggak meluruh sama sekali itu adalah merokrin. Kalau yang meluruh sangat sedikit itu namanya apokrin. Kalau semuanya meluruh itu namanya holokrin. Jadi kalau ini nggak semua selnya meluruh adalah kelenjar apokrin. Kemudian lanjut aja. Nomor 16, nama khusus jaringan adalah, nah ini kan membungkus satu vesikel otot, namanya perimesium. Kemudian membungkus bentukan yang disebut yaitu tadi vesikel otot. Kemudian ini jaringan apa? Ini jaringan ikat limforetikuler. Ini sudah sangat jelas ya, karena ini ada sabut-sabut retikuler yang dengan pewarnaan impregnasi perak. Ini adalah jaringan ikat limforetikuler. Kemudian sel dalam keadaan apa? Nah, ini bisa kita lihat bahwa selnya itu kayak lebih gede gitu. Dia tuh membesar, tapi dia masih keadaan sel yang open phase start. Jadi dia ada dalam keadaan metafase. Dia mempersiapkan untuk pembelahan. Kemudian bentukan apa ini? Yang pertanyaan, ini adalah peritendinium. Kemudian ini sediaan apa? Ini sediaan tendon. Kemudian jaringan ikatnya adalah jaringan ikat pada teratur. Nah, peritendinium ini adalah jaringan ikat yang khusus ada di tendon, karena kan ada namanya tendon. Nah, itu peritendinium. Kemudian ini
ditanyain ini sel apa. Nah, ini sel yang sangat khas di epitel peralihan, yaitu sel payung karena dia bentuknya ngelunduk-ngelunduk kayak payung. Nah, itu sel payung. Kemudian terdapat dalam epitel, sangat jelas bahwa ini adalah epitel peralihan. Kemudian yang nomor 9 ini, nama khusus jaringan yang ditunjuk adalah, nah ini kan masih satu sabut otot, makanya itu jaringannya adalah endomesium. Kemudian dalam jaringan apa? Ini jaringan otot bergaris. Ini sel, inti selnya ada di tepi, dia enggak bercabang-cabang kayak otot jantung. Jadi ini adalah jaringan otot bergaris. Kemudian ini epitel apa? Ini epitel selapis silindris dengan striated border. Ini sering banget keluar sih. Kemudian ini epitel apa? Ini epitel selapis pipih. Nih, epitel selapis pipih ini tuh ada di glomerulusnya ginjal. Nah, ini epitel selapis pipih. Dia yang membungkusi atau dia itu kapsula Bowman ya. Jadi dia epitel selapis pipih. Nanti kalian akan ketemu kapsula Bowman. Kemudian ini epitel apa? Ini epitel selapis kubis. Ini epitelnya tuh bentuknya nggak benar-benar kubus ya, tapi ya dia tuh kayak seperti kubus, jadi kayak gini. Ini intinya tuh biasanya bulat pepet gitu, bulat bagus, nggak gepeng nggak lonjong, jadi dia tuh bulatnya tuh kayak hampir sempurna. Itu namanya epitel selapis kubis. Kemudian ini epitel apa? Ini epitel berderet silindris dengan kinosilia. Nah, ini bisa kita lihat, ini ada kinosilianya. Dan dia itu berderet. Berderet itu kayak jajar gitu loh. Cumanya karena membran basalisnya itu nggak rata, jadi dia berderetnya tuh kadang ada yang di sini, terus ada di sini, ada di, jadi ini misalnya membran basalis, terus ini tuh ada epitel. Nah, sebenarnya tuh dia berderet, cuma nggak rapi gitu aja, nggak tersusun rapi. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Namanya epitel berderet dengan kinosilia. Nah, bedanya yang sama epitel berderet silindris dengan sterosilia itu biasanya kalau sterosilia itu dilihatkan di lumen penuh, tapi kalau kinosilia dia dilihatkan kayak separuh lumen sini aja, jadi dia nggak dilihatkan lumennya. Kemudian ini jaringan apa? Nah, ini jaringan otot polos, bisa kita lihat. Jaringan otot polos itu biasanya di preparatnya itu ada lapisan melintang dan lapisan membujur itu jadi satu. Nah, ini adalah lapisan membujur. Ini adalah lapisan melintang. Kemudian bentukan berupa garis yang ditunjuk ini adalah bentukan yang sangat khas di jaringan otot jantung. Nah, dalam jaringan otot jantung. Nah, ini intercalated disc. Biasanya pertanyaan gini tuh udah menunjukkan banget kalau ini adalah intercalated disc yang ada di jaringan otot jantung. Karena nggak ada lagi pertanyaan yang sama buat mengidentifikasi bentukan lain, cuma ada di jaringan otot jantung, yaitu intercalated disc. Kemudian lanjut, ini tadi udah kita review ya. Ini muscle spindle di jaringan otot bergaris. Bentukannya tuh khas banget. Pasti kalian bisa bedain dengan jaringan otot bergarisnya. Kemudian ini epitel apa? Ini epitel berlapis kubis. Nah, ini bisa kita lihat itu epitel kubis, tapi dia nggak cuma selapis aja, dia ada 2 lapis atau lebih. Kemudian ini epitel apa? Ini epitel berderet silindris dengan kinosilia. Nah, seperti yang aku bilang tadi, membran basalisnya tuh nggak rapi, jadi dia tuh berderetnya tuh ada yang di atas, ada yang di bawah, tapi di sini ada kinosilianya. Kemudian lanjut, seluruh bentukan merah adalah sabut otot.
di jaringan otot bergaris. Nah, ini epitel berlapis kubis. Kemudian PSSB yang mana? Ini adalah sabut kolagen di jaringan ikat pada tidak teratur, karena bisa kita lihat di sini seratnya nggak teratur banget. Dan sabut kolagen itu biasanya kayak besar-besar, kayak mie tapi yang pipih gitu. Nah, selesai. Terima kasih sudah simak review 40 preparat dari jaringan epitel dan jaringan otot. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa ngerti apa yang kalian pahami dari video ini. Terima kasih.